warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Nurjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222-1511003 dari kelas 2022C. Di sini saya akan membahas soal matematika yang dimana ini merupakan tugas dari filsafat dan sejarah matematika. Lanjut ke video. Halo guys, ketemu lagi sama aku di video yang ke-10 yakni tentang eksponen. Wah, apa nih eksponen? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Contohnya kayak kamu beli suatu produk, misalnya kamu beli buah. Nah, kamu misalnya kamu dengan teman kamu berarti berdua ya membeli buah mangga misalnya. Terus nanti kamu dan teman kamu ini bawa lagi teman. Nah, masing-masing juga bawa 2. Nah, itu kan tambah bercabang ya, tambah banyak orang yang beli mangganya. Jadi itu contoh dari penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk eksponen sendiri memiliki formula yakni di mana ada aku di sana permisalannya dengan B pangkat X sama dengan B dikali titik-titik dikali B, yang dimana perkalian itu jumlah B-nya itu merupakan bilangan X tersebut. Nah, jadi B itu adalah angka bilangan bulatnya dan X-nya itu berapa jumlah si B-nya itu. Nah, eksponen sendiri tidak lepas dari sifat-sifatnya. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A di pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian mah apabila bilangan bulatnya sama, itu kan A sama A ya. Nah, berarti pangkatnya itu ditambah. Contohnya kayak 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 3, berarti itu 1 pangkatnya 2 ditambah 3, jadi 1 pangkat 5. Itu contoh dari sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua itu ada pembagian atau per ya. A pangkat M per A pangkat N. Itu bilangan bulatnya sama-sama A. Dan caranya itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian mah kebalikannya nih dari perkalian. Kalau perkalian mah ditambah, kalau pembagian mah dikurang. Terus yang ketiga itu ada pangkat di luar kurung. Nah, jadi pangkatnya itu double ya, yang di dalam kurungnya ada pangkatnya, di luar kurung ada pangkatnya, dan caranya itu tinggal dikaliin aja. Di sana aku permisalannya itu A pangkat M, di luar kurungnya itu pangkatnya N, sehingga sifat hasil dari sifat yang ketiga itu adalah A pangkat M dikali N. Jadi kalau pangkatnya yang double mah pangkatnya ada di dalam kurung, dan di luar kurung mah pangkatnya dikali, oke? Nah, terus yang selanjutnya itu ada pangkatnya negatif nih, A pangkat negatif N. Yang dimana kalau negatif itu bisa jadi positif dengan cara atau dengan ditukar posisi, yang tadinya di atas jadi di bawah. Jadi itu kan A pangkat negatif N itu bisa bernilai dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat N-nya jadi di bawah, dan negatif yang ada di pangkatnya itu hilang. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Yang kelima itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi mau bilangan bulat sebanyak apapun, sebesar apapun, misalnya kayak 1000 pangkat 0, itu pasti jawabannya itu 1. Jadi kalau misalnya 1 itu sama dengan bilangan yang pangkatnya 0. Jadi kayak 1 itu bisa kita ganti jadi 6 pangkat 0, terus bisa diganti jadi 10.000 pangkat 0, itu bisa. Yang penting bilangan bulat dan pangkatnya itu 0, itu nilainya 1. Nah, untuk yang sifat ke-6 itu ada perkalian, yang dimana bilangan bulatnya nilainya beda nih. Pangkatnya misalnya sama, bilangan bulatnya beda. Contohnya kayak A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan bilangan bulatnya kita kelompokkan di dalam kurung A dikali B, dan ditutup kurung, pangkatnya jadi N gitu. Nah, untuk sifat yang ketujuh itu ada A pangkat M dikali B pangkat N dikurungkan dipangkatkan P. Nah, berarti ini pangkatnya double ya.
Nah, kalau pangkatnya udah begini tinggal dikaliin satu-satu. Jadi, tapi ingat, ini kan pangkat, berarti yang dikalikannya juga dengan pangkatnya. Berarti AM dikali BN, dipangkatkan P itu bernilai A pangkat PM dikali B pangkat PN. Jadi, P-nya itu dimasukin ke M sama dimasukin ke N, karena itu nilainya pangkat ya. Jadi, harus disatukannya dengan pangkat. Dan itu juga karena pangkat ketemu pangkat itu dikali, jadi dikalinya dengan yang pangkat. Nah, untuk sifat yang selanjutnya itu ada pembagian A per B dipangkatkan N, dimana itu kan berarti masing-masing punya N ya, berarti bisa senilai dengan A pangkat N per B pangkat N, yang dimana kalau per itu kan pembagian, berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, terus sifat yang selanjutnya itu ada A pangkat M per B pangkat M dipangkatkan P. Nah, ini sama aja kayak tadi yang sifat ketujuh, berarti A dikali A pangkat PM per B pangkat PN, yang dimana per itu merupakan pembagian. Berarti A pangkat PM dibagi B pangkat PN. Nah, untuk sifat yang terakhir itu ada A pangkat M per N, yang dimana ini bisa bernilai yaitu akar AM diakarkan N gitu. Jadi kalau misalnya kayak 4 itu merupakan kalau di eksponennya itu 4 pangkat 1 per 2. Jadi kan akar 4, 4-nya pangkat 1, terus di luarnya ada 2. Jadi 4 itu apa sih? Akar dari 4 itu 2 kali 2 kan ya. Gitu contohnya. Contoh dari sifat yang ke-10. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal yang di atas. Nah, itu soalnya tentang eksponen pastinya, dan di situ ada bentuknya, bentuk A pangkat F X sama dengan A pangkat P. Terus jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, A itu lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan P. Nah, di sana yang pertama itu tentukan nilai X jika 2 pangkat 4X negatif 1 sama dengan 128. Nah, lihat itu kan udah ada 2 ya. Nah, syarat untuk bisa jadi biar kita fokus ke pangkat itu 128-nya juga harus mengandung bilangan bulat 2. Jadi 128 itu kan 2 pangkat 7 ya. Nah, berarti bisa nih 2 pangkat 4X min 1 sama dengan 2 pangkat 7, dan 2-nya itu kita anggap sudah selesai dulu. Terus pangkatnya baru kita olah, soalnya kita kan nyari X ya. Berarti di situ 4X negatif 1 sama dengan 7, yang dimana kedua ruas sama-sama ditambah 1, berarti 4X sama dengan 8, yang dimana X adalah 2. Nah, untuk contoh soal yang kedua itu tentukan nilai X jika 5 pangkat 3X min 6 sama dengan 1. Nah, tadi 1. Ya, untuk bisa kita menghilangkan sejenak atau dianggap tidak ada gitu kan, 1 itu bisa diubah jadi 5 pangkat 0 ya. Jadi pokoknya apapun yang pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti kalau 1 itu bisa kita rubah kemana aja, yang penting pangkatnya 0. Nah, berarti di sini aku ngubahnya itu ke 5 pangkat 0 supaya 5-nya itu bisa diabaikan supaya 5-nya bisa diabaikan. Nah, berarti di situ 5 pangkat 3X min 6 sama dengan 5 pangkat 0, yang dimana 3X min 6 sama dengan 0. Terus kedua ruas sama-sama ditambah 6, berarti 3X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 2. Nah, mungkin itu contoh soal dari eksponen. Sebenarnya sifat-sifatnya tinggal dimasukin aja, terus kuncinya si bilangan bulatnya itu harus sama biar bisa kita abaikan. Oke? Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video.